Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Sari Hidayat, NPM 221-2211-043. Video ini saya buat untuk melaksanakan tugas mata kuliah pengembangan prasarana, wilayah, dan perkotaan. Mereview dua video. Yang pertama bertemakan tentang rethinking urban planning and infrastructure development approach in post-COVID area. Yang kedua pengembangan infrastruktur transportasi dan problematikanya di Indonesia. Bahasan video sharing session tema pertama ini mencakup mengenai apa saja tantangan yang ada, bagaimana menghadapi tantangan tersebut, dan berpikir ke depan untuk membuat perencanaan penata kawasan perkotaan yang berkelanjutan pasca pandemi COVID. Tantangan pembangunan infrastruktur perkotaan bisa berupa urbanisasi, pemulihan ekonomi global dan nasional, pemenuhan infrastruktur dasar, kebencanaan termasuk pandemi COVID-19 dan agenda global. Urbanisasi berlangsung global, secara nasional tidak bisa dihindari, tapi harus dikelola. Pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID jelas mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Pertumbuhan ekonomi nasional masih berupa di wilayah Jawa dan di Sumatera. Maka kedepannya harus dilakukan secara merata ke wilayah lainnya. Pemerintah sudah melakukan itu melalui berbagai program. Adanya tantangan pemenuhan infrastruktur dasar secara nilai memang kita sudah memiliki peningkatan. Namun peningkatan di Indonesia masihlah kecil, masihlah kalah cepat dengan negara lain. Misalnya pada akses infrastruktur dasar air minum. Permukiman kumuh masih banyak terjadi di sekitar kota-kota besar dan ini harus kita percepat penanganannya. Memperhatikan dampak COVID, sebaran COVID yang masih cukup tinggi, melerai permasalahan pengangguran yang meningkat di masyarakat kita, sehingga kemiskinan meningkat pula. Maka oleh karena itu pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur mengemas dengan program padat karya untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, untuk keterpaduan pembangunan infrastruktur pemerintah yang berbasis pengembangan wilayah melalui kebijakan-kebijakan tingkat atas dan kebijakan daerah yang diramu untuk menjadi prioritas melalui penggalian permasalahan dan potensi yang berbasis top-down atau dan bottom-up. Pendekatan kewilayahan yang berfokus pada wilayah pengembangan strategis atau WPS untuk peningkatan daya saing dan pengurangan disparitas antar wilayah. Kunci pengembangannya itu ada pada keterpaduan perencanaan, sinkronisasi program dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan. Kedepan, prinsip digital dan keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur akan menjadi perencanaan bersama dalam penataan kawasan perkotaan. Upaya penanganan masalah-masalah tersebut dimulai melalui RPJMN 2020-2024. Beberapa inovasi dilakukan dengan penerapan pendekatan cerdas. Semua ini dilakukan untuk mewujudkan perkotaan berkelanjutan atau kota berketahanan. Ada beberapa kebijakan perkotaan yang diterapkan di perkotaan, meliputi pertama, mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, mensejahterakan, dan berkeadilan. Kedua, mendorong perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya. Ketiga, mendorong perkotaan yang maju dan mensejahterakan. Keempat, mendorong perkotaan yang hijau, tangguh. Dan yang kelima, mewujudkan tata kelola perkotaan transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu. Nah, pandemi
Pandemi jelas berdampak pada kota dan perencanaan perkotaan. Seluruh kota pasca pandemi yang direkomendasikan adalah composite model, di mana terdapat berbagai subpusat, namun harus tetap terkoneksi dengan sebuah pusat untuk efisiensi infrastruktur makro berupa bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Sebenarnya perkotaan berketahanan itu berupa urban retrofit atau mengubah kota sesuai dengan kebutuhan masa kini dan mendatang. Terus perkotaan berketahanan itu berfokus pada kelompok rentan, dukungan baik dalam bentuk fisik, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi UMKM, termasuk terwujudnya pemukiman 100-100. Juga perkotaan perketahanan itu mengutamakan ekonomi hijau dan inklusif, beriringan dengan pelestarian alam dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk tema berikutnya, yaitu pengembangan infrastruktur transportasi dan problematikanya di Indonesia. Transportasi adalah kunci untuk membangun negeri. Perlu sasaran dan prasarana yang mendukung sistem transportasi. Kita harus memiliki angkutan umum massal yang ramah lingkungan, aman, dan nyaman. Transportasi merupakan komponen utama untuk kehidupan manusia dalam sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan. Pengembangan sistem transportasi sangat penting untuk melayani konektivitas di kawasan perkotaan berupa konsep smart city, smart mobility, dan transportasi yang terintegrasi. Merupakan hal yang harus diterapkan karena dapat mengefisiensikan masyarakat di perkotaan itu sendiri. Dengan menggunakan angkutan massal yang pintar, terintegrasi berkelanjutan dengan indikatornya masyarakat. Dengan indikator, masyarakat bisa menggunakan moda transportasi dengan tidak berkendaraan pribadi. Masyarakat juga lebih menyukai kegiatan bersepeda, berjalan kaki dengan dukungan infrastruktur yang memadai, serta terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi transportasi untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan kita bersama. Ada 5 infrastruktur contoh di negara Thailand, khususnya di kota Bangkok, yang sudah diterapkan untuk mengurangi kemacetan. Berupa di sana, pemerintah sana membuat jalan raya dan jalan tol yang besar-besar, yang lebar-lebar. Yang kedua, melakukan BTR, BTR, 3 MRT, keempat BTS, dan yang kelima melakukan link ke airport. Nah, sampai dengan saat ini, dengan beberapa pilihan model transportasi di kota Bangkok, masih ada beberapa titik kemacetan karena titik-titik tersebut masih belum terjamah angkutan transportasi massal, serta minat untuk menggunakan angkutan massal masih belum banyak. Apabila suatu kota sudah memiliki transportasi seperti yang disebutkan di mahal di atas, tapi masih terjadi kemacetan, maka salah satu solusi terbaiknya adalah harus ada pemindahan aktivitas kota tersebut seperti yang direncanakan di Indonesia pada saat sekarang ini. Kerusakan jalan karena adanya model angkutan barang selama ini yang seharusnya bisa dipindahkan ke moda angkutan kereta api dengan mengaktifkan kembali jaringan kereta api, pembuatan trek baru, dan membuat double track. Moda transportasi berbasis rel merupakan transportasi yang memiliki keunggulan dibandingkan transportasi jalan yang lainnya. Karena kapasitas angkutannya besar, massal, cepat, lebih aman, lebih hemat energi, ramah lingkungan, serta membutuhkan lahan yang relatif lebih sedikit. Demikian resume yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.